Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen-dosen, tim teaching pada mata kuliah Desain Arsitektur 4. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan perancangan bangunan bentang lebar yang fungsi bangunan saya yaitu bangunan olahraga indoor. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah dengan NIM 5514238086. Saya dari kelas B. Oke, baik. Masuk kepada pendahuluan, akan saya jelaskan sedikit apa itu bangunan bentang lebar. Bangunan bentang lebar adalah jenis bangunan yang memiliki ruang yang sangat luas tanpa banyak dibatasi oleh kolom atau dinding penyangga di tengah ruang. Bayangkan sebuah ruangan yang luas seperti lapangan olahraga, namun tanpa tiang-tiang yang menghalangi di tengah. Itulah konsep dasar dari bangunan bintang lebar. Berikut ada ciri khas dari bangunan bintang lebar. Itu yang pertama, ruang yang luas dan terbuka yang memungkinkan kegiatan yang membutuhkan ruang gerak yang luas seperti olahraga, pertunjukan, atau pameran. Minimnya kolom atau dinding penyangga yang mana membuat ruangan terlihat lebih bersih dan lapang. Selanjutnya yaitu struktur yang kuat, yang mana dibutuhkan struktur yang sangat kuat untuk menopang atap dan beban bangunan yang begitu luas. Berikut langsung masuk kepada identifikasi bangunan dan tema. Untuk bangunan yang akan saya rancang ialah bangunan olahraga indoor. Outdoor. Pasti ada yang bertanya-tanya, apa sih bangunan GOR itu? GOR adalah singkatan dari gelanggang olahraga. Secara umum, GOR adalah bangunan atau fasilitas olahraga baik tertutup maupun terbuka, yang mana dilengkapi dengan lapangan atau area utama untuk berbagai jenis olahraga, tribun penonton, ruang ganti, ruang penyimpanan perlengkapan, hingga berbagai fasilitas pengunjung. Oke, baik, langsung saja pada tema yang saya pilih, yaitu tema untuk penerapan tema yaitu tema biomimikri. Tema biomimikri adalah pendekatan desain yang meniru bentuk, struktur, sistem, atau proses yang ditemukan di alam untuk menciptakan solusi arsitektur, teknologi, atau produk yang lebih efisien, berkelanjutan, dan selaras dengan lingkungan. Untuk penerapan tema biomimikri pada bangunan GOR dengan inspirasi bentuk kelopak bunga yang dapat menghasilkan desain arsitektur yang ikonik dan berkarakter. Oke, sebelumnya sebelum saya lanjut, eh, saya akan memberitahukan struktur yang saya gunakan, yaitu struktur cangkang, yang mana struktur cangkang merupakan sistem struktur bentang lebar yang bekerja melalui permukaan lengkung tipis dengan mekanisme penyaluran beban secara merata keseluruhan dalam ke bidang struktur. Baik, selanjutnya itu alasan pemilihan struktur cangkang pada bangunan GOR yang bertema biomimikri. Itu struktur cangkang dipilih karena sangat sesuai dengan kebutuhan gedung olahraga GOR. Yang memerlukan ruang bentang lebar bebas kolom agar aktivitas olahraga dan sirkulasi penonton tidak terganggu. Selain itu, penerapan struktur cangkang juga sejalan dengan tema biomimikri, dari mana bentuk lengkung struktur terinspirasi dari sistem alam seperti cangkang, daun, atau organisme alam yang bekerja secara efisiensi dalam menahan beban. Oke, baik, lanjut. Berikut ada analisis tapak. Sebelumnya saya akan memberitahukan eh, untuk lokasi saya, yaitu berada di
bagian kota tengah di Lilo Barat. Eh, Berikut orientasinya, yaitu orientasi tapaknya itu menghadap ke timur laut, eh, yang mana untuk permasalahannya takutnya orientasi bangunan tidak baik. Maka solusi yang saya berikan, orientasi tapak menghadap ke timur laut, orientasi bangunan juga mengikuti orientasi tapak tersebut agar bisa memaksimalkan paparan sinar matahari di pagi hari dan memaksimalkan paparan matahari di sore hari, sehingga untuk kenyamanan termal dan efisiensi yang optimal. Oke, baik. Berikut tahap pentunjingan. Ini ada sorry. Ini ada bisa dilihat pada penunjang ini. Jadi ada akses. Untuk akses pada site saya ini itu saya menggunakan akses satu jalur yang mana bisa dilihat pintu masuk dari sebelah kanan bangunan dan berputar mengelilingi bangunan melalui belakang bangunan sehingga keluar dari sebelah kiri bangunan itu pintu keluarnya. Terdapat juga area parkir di bagian depan dan di bagian eh, belakang itu kiri dan kanannya. Baik, selanjutnya yaitu perubahan massa. Ini ada konsep perubahan massa saya yang bentuk dasarnya itu dari setengah lingkaran. Selanjutnya itu penggunaan atau penambahan bentuk kelopak bunga. Selanjutnya itu melakukan penambahan juga ada bentuk setengah kelopak bunga dan dikombinasikan dari bentuk dasar dan penambahan dari bentuk kelopak bunga sehingga transformasi akhirnya seperti pada gambar ini, seperti bunga yang menutupi sebuah objek di bawahnya. Oke, berikut ini ada aksonometri, itu sistem struktur yang mana di bawah ini ada lantai satunya dan di selanjutnya ada di lantai dua dan yang ketiga ini ada struktur atapnya dan yang paling atas ini ada penutup atapnya. Untuk struktur atapnya ini itu menggunakan struktur grid cell dengan menggunakan material itu baja karbon. Dan untuk penutup atapnya itu saya menggunakan panel baja. Oke, baik. Selanjutnya ini ada site plan, bisa dilihat tata letak, parkiran dan RTH saya. Oke, baik. Selanjutnya itu ada denah lantai satu. Bisa dilihat pada gambar ini. Mungkin saya akan beritahukan di mana-mana ruangan yang terdapat pada bangunan ini, yaitu di bagian sini ini ada lobby. Untuk lobby saya ada 4 sisi yang mana bisa diakses secara bersamaan. Untuk di bagian sini itu ada retail toko, itu retail toko olahraga, dan di bawahnya ini adalah ruangan gym, dan di bawahnya di sebelahnya ini adalah ruang utilitas, dan ini terdapat juga ada 4 toilet umum yang mana agar bisa mengakses ke semua ruangan. Selanjutnya ini juga ada lobby, ini di bagian sini ada koridor, dan di bagian sini ada ruang siaran, di bagian sini ada ruang keamanan, bagian sini ada ruang peralatan olahraga, di bagian sini ada ruang media, di bagian sini ada musola,
juga ini ada lobby, dan di bagian sini ada retail pemain, yang mana ada dua ruangan pemain serta dengan toiletnya. Bagian sini adalah ruang medis, bagian sini ada ruang wasit, sama juga seperti sebelahnya ini ada toilet umum juga serta lobby, dan bagian sini ada kafe. Di bagian sini ada restoran, dan di bagian sini ada retail makan. Baik, untuk sistem kolom saya itu di dalam ini menggunakan 888 10 88. Untuk patokannya saya berpatokan dari kolom di bagian tengah ini, dan saya tarik-tarik keluar dengan grip. Oke, baik, selanjutnya itu pada lantai 2 sama seperti di lantai 1 juga untuk jarak kolomnya. Dan untuk bagian sini ini ada ruang VIP, dan untuk tribun saya ini ada 3 tingkat, yang mana dengan ada beberapa tempat duduk di setiap satu tingkat ini, itu ada 9 tempat duduk. Begitu juga di bagian yang keduanya, dan yang bagian ketiga ini hanya terdapat tiga tempat duduk. Oke, selanjutnya ini ada tampak depan. Bisa dilihat tampak depannya, yang mana ada ukuran untuk tinggi bangunan ini sampai di atap yaitu 35 meter. Untuk lebar bangunan yaitu 76 meter, dan lebar atapnya yaitu 84,8 meter. Ya, begitu juga tampak di belakang, tampak samping kanan, samping kiri juga. Nah, berikut ada potongan, itu potongan AA. Bisa dilihat ada elevasi ini. Untuk pada potongan kali ini saya hanya menjelaskan mengenai arah-arah panah, yaitu di sini ada pilkep, ada tiang pancang, untuk penutup atapnya panel baja, untuk fasadnya itu menggunakan fasad kaca dengan garis-garis seperti struktur daun, dan untuk material atapnya atau rangka atapnya itu baja karbon. Begitu juga di potongan BB ini hampir sama dengan potongan A tadi. Nah, untuk di potongan prinsip mungkin saya akan memberitahukan mengenai elevasi pada bagian potongan ini. Itu untuk elevasi dasarnya itu saya mengambil dari lantai, yang mana turun ke bawah itu 50 cm, turun ke bawah lagi 1 meter sampai ke pilkep, dan ukuran pilkepnya itu 80 cm, dan ukuran tiang panjangnya itu sampai 10 meter. Bentuknya itu dari elevasi dasarnya itu dari kurang lebih 0,00 yang naik ke lantai sini itu 2,5 meter, dan dari elevasi dasar tadi naik ke tribun ke bagian kedua yaitu 6,7 meter, dan dari lantai dasarnya tadi sampai ke atas ini yaitu bangunan atau tinggi bangunannya itu 15,40 meter. Dan sama yang saya jelaskan tadi yaitu untuk tinggi total tinggi bangunannya ini sampai bagian atap yaitu 35 meter. Oke, baik, ini ada gambar render interior. Bisa dilihat ada 3 view, 2 view dari area tribun atau lapangan, dan 1 view dari area lobby atau gate. Mungkin selanjutnya ikut ada gambar render eksterior.
di bagian sudut kiri ini itu dari depan gerbang pintu keluar, bagian kanan ini depan gerbang depan side, dan di bagian sudut kiri bawah ini itu ada di bagian RTH yang sebelah kanan bangunan, dan di sudut kanan bawah ini ada di area parkir atau di depan bangunan. Oke, baik. Selanjutnya ini ada animasi render dari bangunan saya atau konsep rancangan saya. Bisa dilihat. Oke, baik. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan atau salah kata yang saya ucapkan tadi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.